kita berjumpa lagi di podcast Rena TM. Sudah lama sekali dan kelihatan sekali grogi. Iya, ada sampai setahun kali ya Bang ya. Iya, setahun. Terakhir itu kita ngobrolin tentang pendeta perempuan kalau nggak salah. Iya, Oh pendeta iya. perempuan. Oh iya. Iya, bintang tamunya pendeta Norce. Terus coba kalau Dewi ingat-ingat. Kok aku? Iya lah, kan Dewi bagian dari podcast Iya, ini. iya, Ya kita benar. selalu ngobrol tuh sama pendeta ya. Sejauh ini sih iya. Ya, pertama pendeta Pendeta. Luan Nuria kita sendiri. Iya, kita Marisi. Lalu Terus ada pendeta siapa lagi? yang kemarin Panjaitan. Palti Panjaitan. Iya. Nah, kayaknya kok pendeta melulu kayak penting banget sih. Ya, penting dong. Oh, penting lah ya. Itu pemeran utama dalam gereja nggak sih? Oh, makanya kan di HKBP itu pendeta kayaknya sosok penting banget. Benar. Nah, makanya di podcast ini Kita mau bahas tentang pentahbisan pendeta. ya salah satu jabatan tahbisan di HKBP yaitu pendeta HKBP. Iya. Seperti yang dilihat sudah ada dua narasumber di belakang ya, kelihatan kayak belakang. Di sebelah kiri dan kanan belakang Sebelah kiri kami. dan kanan. Boleh perkenalan diri dulu mungkin ya. Boleh. Shalom, Shalom. nama saya Pendeta John Henry Pasaribu, Sarjana Teologia. Saat ini saya melayani di HKBP Pontianak, Resort Pontianak. Pontianak, Resort Pontianak. Oke. Gak apa-apa, kenalan lagi. Karena sudah 1 tahun. Karena sudah 1 tahun kita kenalan lagi. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Pendeta Marisi Boru Simanjuntak. Saat ini melayani di HKBP Teluk Bulus. HKBP Teluk Mulus, Resort Pontianak Resort juga. Pontianak. Sama Resort Pontianak. Oke. Nah, kenapa sih kita mau ini bahas tentang jabatan tahbisan pendeta nih? Kalau kau lah, apa pengalaman kau kan orang HKBP kan? Aku orang KBP dong. Iya. Apa sih pengalaman kau tentang pendeta tuh? Pengalaman aku sebagai pendeta. Bukan kan? Tentang pendeta. Tentang Kau kan pendeta. Atau mau jadi pendeta? Aduh, belum ada panggilan nih. Aku kurang gimana ya? Aku mikirnya gini sih. Kau kecil tuh mandang pendeta gimana? Waktu kau kecil dibaptis pendeta nangis nggak? Ya mana aku tahu bang, aku masih kecil itu dia. Gimana pengalaman kau? Pengalaman aku mengenai pendeta ya. Bang kenapa harus aku duluan sih? Ini sih aku ngelihatnya sejauh ini kan aku cuma tahunya pendeta khotbah. Selain khotbah ngapain aja sih? Nah itu kan jadi penasaran ya. Itu pertanyaan juga. Iya, jadi udah Itu nanti pertanyaan. akan kita bahas tuh. Oke. Oke. Kalau abang gimana? Kirain nggak dibalas. Kalau aku pendeta tuh aku lihat dari ini perilaku orang-orang yang di HKBP ngelihat pendeta tuh kayaknya sosok yang agung banget gitu. Oh iya, benar. Sampai kalau panggil sampai ke Oh, sampai gini-gini ya. gas ya, kalian modal manusia kan gitu. Nah makanya supaya lebih jelas kita langsung tanya nih ke orang-orangnya, Oke. pendeta-pendetanya langsung. Tapi sebelumnya kita mau tanya dulu tentang gimana sih awalnya bisa terpanggil untuk menjadi pendeta, boleh ya? Panggilan Kak, ya? pribadinya. Panggilan pribadinya mulai dari siapa ya? Terserah. Dari Inang atau Amang duluan? Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya dan bagi kami saat ini, sekaligus untuk boleh menceritakan pengalaman pribadi ya. Kalau saya katakan panggilan kami dulu pakai telepon atau pakai WhatsApp, berarti bohong ya. bukan seperti panggilan pekerjaan, apalagi pakai email. Iya. Tetap istilah kita sering pakai yaitu panggilan. Kalau dari pengalaman saya, panggilan saya itu memang nggak akan saya katakan langsung, wah Tuhan berbicara kepada saya. Tapi melalui orang-orang yang saya katakan mengasihi. Jadi kalau sejarah pengalamannya, saya ingat dulu waktu SMA, mungkin itu kelas 1, kelas 2 SMA, opung saya pertama kali untuk menyatakan Gabi Pandita Maho Amang Bapak gitu. Opung boru saya. Jadi pada waktu itu sedikit pun niat saya belum ada jadi pendeta. Tapi Sudah dinubuatkan. itu dia. Tapi saya memang jiwa melayani ada.
Intinya dari dulu saya gini, saya mau bekerja umum, tapi saya melayani. Sedikit banyaknya mungkin menjadi seorang sintua lah di gereja, atau untuk menjadi song leader atau lain sebagainya. Begitu pikiran saya. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk saat itu menjadi seorang pendeta. Iya. Yang lucunya mungkin akan saya ceritakan di sini, motivasi Opung pun itu menjadi motivasi yang kurang pas. Oh, kalau dulu masih ingat saya, Opung saya mengatakan, Gabi Pandita maho amang bapak, alana godang lu hepengna. Wah, saya lucu. Wah, orang Godang tua lu saya. hepengna. Betul, orang tua saya juga begitu. Oke, terus apa terus? Ya, jadi dan ditambah dengan kalimat itu semakin itu tidak pas sekali sama saya. Tapi kan tetap ya itu nasihat Opung yang kita dengar seperti itu. Yang menguatkan saya ketika saya duduk di kelas 3 SMA itu pendeta remaja dan Aposobulung tempat saya berjemaat di HKBP Tebing Tinggi. Dan mungkin kalau Amang Pendeta dengar sekarang, Amang Pendeta Boni Sipahutar. Nah, itu jadi keluar surat edaran untuk mendaftar STT HKBP Siantar. Amang itu datang ke rumah untuk boleh menjumpai orang tua saya. Jadi tujuannya supaya saya mendaftar ke situ. Begitu. Itu di luar dari settingan atau pembicaraan kami sebelumnya, datang dengan tiba-tiba. Jadi melihat kenapa Amang itu bisa datang ke rumah saya hanya untuk mengajak atau memberikan informasi untuk mendaftar sekolah teologi, itulah yang membuat saya, kenapa ada orang yang mau datang, bahkan pendeta datang untuk boleh merangkul saya seperti itu. Itulah yang membuat saya akhirnya saya akan coba ke situ gitu untuk mendaftar ke sekolah tinggi teologi. Itu Amang pendeta yang waktu itu ke rumah Amang itu ke semua jemaat atau khusus ke rumah Amang aja? Setahu saya memang hanya ke rumah saya datang. Oh, berarti dilihat, berarti Amang Iya, punya iya. potensi gitu Saya ya. memang sudah aktif remaja dari SMA. Oh, iya. Iya, jadi kedekatan kami di persekutuan remaja membuat Amang itu ya mungkin sudah melihat siapa saya seperti itu. Tapi kan tanpa ada komunikasi seperti itu, tanpa ada komunikasi, datang untuk boleh menghantarkan surat selebaran ke rumah saya. Berarti Amang sebenarnya panggilannya juga dikuatkan dari orang terdekat gitu ya. Benar, benar. Tapi ya saya yakini berbagai cara Tuhan untuk boleh memanggil, itu dia. Iya. Heeh. Kalau Inang gimana nih panggilannya? Iya dong. Kalau dibilang panggilan, tidak pernah ada surat panggilan juga sih. Kalau tentang surat, tapi bilang suara yang mengatakan kau jadi pendeta ya, juga kayaknya tidak ada sih. Cuma memang kalau tadi pendeta Pasar Ibu mengungkapkan memang dia sudah di dalam pelayanan di gereja. Kalau saya memang yang melayani Bapak, saya malah enggak. Cuma memang karena rumah dekat dengan gereja, jadi tempat kita bermain ya di gereja. Gitu. Jadi mungkin pemikiran lah, secara tidak langsung terbentuk juga kita, karena sering bermain di gereja, aktif di sekolah minggu waktu itu, aktif di dalam setiap kegiatan sekolah minggu, suka dapat hadiah. Aku tuh biasanya kalau Natal rajin ya, 1 tahun itu kan yang Oh iya, iya, yang paling iya. rajin datang. sering dapat hadiah itu, ya karena rumah dekat dengan gereja ya rajin lah, masa bolos-bolos kan? Ya jadi mungkin hal-hal yang seperti itu akhirnya terpupuk dalam diri, akhirnya tidak ada cita-cita mau jadi yang lain dari awal, memang pendeta aja lah. Itu yang saya Faktor eksternal berarti kedua-duanya. Iya, Kalau faktor Amang Pasar Ibu tadi orang-orang Orang terdekat, terdekatnya. kalau Inang Lingkungannya yang menguatkannya. benar-benar. Nah, tapi ada satu hal yang membuat saya bingung juga. Pada akhirnya saya sadar, ternyata bapak saya itu cita-citanya jadi pendeta. Tapi enggak tercapai. Capai Dina. Karena apa, biaya. Saya enggak tahu kalau bapak itu punya cita-cita jadi
pendeta malah enggak tahu. Setelah lama, setelah saya jadi pendeta, oh berarti orang tua ini kali yang membentuk secara enggak langsung tapi kita enggak sadar. Jadi ada pemikiran seperti itu. Mungkin, enggak tahu juga sih. Nah, kalau itu setelah memantapkan diri tadi kan kayak Mang Pasar Ibu cerita ada surat panggilan dari STT. Surat selebaran setiap selebaran. tahun. Oh, Iya, penerimaan sekolah mahasiswa iya baru. dibuka. Di STT. Iya, benar. Jadi kalau menuju jadi pendeta jalur akademisnya gimana nih? Kalau dari masing-masing. Iya. Mang Pasar Ibu dulu. Sehubungan dengan itu juga, jadi kunci atau apakah aku ini betul-betul adalah panggilan Tuhan? Di sini saya ambil keputusan, kan harus testing masuk sekolah tinggi teologi. Iya. Banyak jalur menjadi pendeta di HKBP. Ada jalur ya sekolah tinggi teologi, ada jalur sekolah pendeta. Nah, tapi itu berbeda. Kita jadi yang saya ikuti ini adalah sekolah tinggi teologi. Jadi kan itu testing. Saya begitu Amang itu mengasih surat selebaran itu diskusi dengan orang tua dan saya terbuka walaupun orang tua khususnya mama pada awalnya memang kurang senang karena dengan prinsip tetap orang tua sayang ma anakon tu sekolah pendeta boy doon di luar Ini banyak, sayang ini kali banyak. anakku ini yang ini Pendeta kayak gini. yang ini jadi pendeta bisanya dia kemana-mana gitu. Tapi coba mungkin dalam benak orang tua tadi anak yang bandel, oh cocok lah asa bertobat. Mungkin seperti itu gitu. Banyak. Ini banyak. Tapi itu tidak diceritakan di awal. Iya, banyak. Itu nanti setelah saya pendeta baru ceritakan. Jadi saya ikutilah persiapan-persiapan. Luar biasanya Amang pendeta Bonis Pautar ini menemani saya mulai dari tes dia kesehatan di Balige dan juga mendaftar di Sekolah Tinggi Teologi di Syantar, ditemani saya. Jadi kita mendaftar untuk boleh tes. Jadi dinyatakan lulus Sekolah Tinggi Teologi itu masih untuk boleh mengambil sarjananya. Iya. Teologi. Dan itu belum jaminan menjadi pendeta. Setelah tamat dari Sekolah Tinggi Teologi hanya ada 5 yang diterima oleh HKBP untuk boleh sampai sekarang untuk boleh mengikuti tes calon pendeta. 5 apa itu? Jalur 5S Sekolah Tinggi Teologi. Oh. Itu STT HKBP Syantar, STT Proklamasi di Jakarta, STT Duta Wacana Jogja, STT Satya Wacana Salatiga, STT Intim Sulawesi. Di luar dari sini, Sekolah Tinggi Teologi se-Indonesia tidak bisa mendaftar untuk boleh masuk mendaftar calon pendeta. Iya. Jadi kita mendaftar setelah kita tamat sarjana teologi dari STT HKBP Syantar, kita dibuka pendaftaran calon pendeta atau calon pelayan. Ya kita daftar dan mengikuti ujian. Ujian itu ujian pengetahuan isi Alkitab, pengetahuan HKBP dan bahkan wawancara. Gitu. Jadi dinyatakan lulus dari situ, barulah kita dinyatakan sebagai calon pendeta atau calon pelayan di HKBP. Kalau tidak lulus ujian itu, ya udah, kita belum calon pelayan. Kita magang atau cari tempat pelayanan sendiri. Iya. Itu dia untuk tahap masih mau ke calon pelayan. Dulu masa kami setelah lulus saya 2 tahun calon pendeta atau calon pelayan. Nah, sedangkan sekarang kan 3 tahun. Jadi setelah 2 tahun saya calon pendeta, jadi dibuka kembali kesempatan untuk ujian gerejawi. Itulah mau menjadi pendetanya. Itu ujian juga. Jadi iya, jadi dia panjang. Jadi setelah saya ikuti ujian gerejawi, ujian pendeta, ya dinyatakan lulus, barulah saya persiapan untuk menerima tabisan atau tohonan pendeta. Itulah dia untuk jalur yang saya ikuti. Sebagai saya katakan saya reguler yang dari tamat SMA. Seperti itu, iya, jenjangnya. Kuliah S1 teologi Ya, ikut tes calon pelayan, Calon atau pelayan. calon pendeta. masa calon pelayan 2 tahun. 2 tahun baru tes lagi Iya, mau ke tabisan. tabisan. Itu kalau lancar. Jadi seorang calon pelayan itu bisa jadi dia 3 tahun, bisa jadi 4 tahun. Kalau memang tidak bisa,
lulus, dinyatakan lulus untuk menjadi pendetanya, mengikuti ujian gerejawi. Iya. Atau begini, sama-sama tamat sarjana teologi ya, belum tentu kami bisa sama-sama calon pelayan. Kalah ujian calon Oh, pelayan, dia belum dianggap tercatat HKBP calon pelayan. Oh, Gitu. Jadi yang tamat sekolah tinggi teologi itu tidak otomatis jadi calon pelayan Oh, iya. terdaftar di HKBP. Oh, gitu. karena itu kan cuma gelar akademis. Itu kan? gelar akademis tamat sekolah tinggi teologi. Teologi, Karena STM. dia bisa saja kemana setelah tamat atau dapat sarjana teologianya. Iya. Berarti nggak wajib gitu lah ya kalau misalnya selesai STT, nggak wajib untuk ngambil itu lagi tes. Ngambil gitu pelayan, lagi, menjadi tes pelayan. Itu kembali kepada pribadi Pribadi. orangnya. Bahkan ada istilah kami kalau masih mahasiswa dulu, apalagi yang ada cinlok ya, cinta lokasi, wah itu harus itu dipertanyakan. Kau mau jadi pendeta atau ispen, istri pendeta, gitu. Karena bisa saja sama-sama tamat, gara-gara mereka sudah pacaran, ya satu yang jadi pendeta, satu lagi ya ikut suami, ya nggak mendaftar gitu. Ternyata Gitu sekolah pasangan. teologi sama kayak kampus biasa juga ya. Iya, dia tetap kampus. Oh iya, Di dalamnya itu tetap kampus, ada Bang. laki-laki dan perempuan yang bisa saling mengasihi. Tanda kutip, iya. Emang nggak boleh gitu suami istri sama-sama pendeta gitu nggak boleh kan? Boleh. Tapi untuk di HKBP secara peraturan kita bilang lah yang kita dengar, hanya satu yang boleh melayani dalam satu gereja. Oh. Kalau dia mau melayani, sama-sama melayani, bisa jadi mereka berbeda gereja, kan otomatis akan berpisah. Oh, iya, Akan berpisah. Tapi untuk satu gereja itu, suami istri itu, setahu saya tidak akan diberikan SK yang sama di satu gereja gitu. Iya. Karena pasti terpisah-pisah juga. Iya. Iya. Otomatis kalau memang mau betul-betul melayani akan terpisah. Kalau memang diberikan kesempatan satu kota, kalau beda kota, beda provinsi, Beda negara. Beda negara. bahkan beda negara. Iya, betul. itu dia. Jadi pertimbangan ke situ ya, antara yang laki-laki dan perempuan yang saling mengasihi itu kan ya otomatis berpikir, ya daripada kita pisah ya bagusan satu saja yang melayani. Walaupun ada nanti mereka yang satu hanya sarjana teologi, satu pendeta bisa jadi, atau ketika sama-sama pendeta, iya mereka sama-sama ditabiskan, tapi tetap ketika nanti sudah berkeluarga, ya satu juga yang melayani. Jadi pendeta ya bisa saja suami istri itu pendeta, tapi satu yang mendapat SK dari kantor pusat, begitu. Oh, ini. Oke, lanjut. Jadi maksudnya kayak dua-duanya terdaftar nih sebagai pendeta, tapi yang dapat SK cuma salah satu dari Satu, mereka gitu. iya. Dan biasanya itu juga tercatat kalau melapor cuti di luar tanggungan HKBP karena ikut suami. Oh. Iya. Tetapi tidak melarang yang cuti itu boleh khotbah. Iya. Di pendeta yang cuti itu bisa khotbah. Misalnya istrinya itu cuti karena ikut suami. Ya hari Minggu kalau memang ada kesempatan khotbah di gereja itu silakan, atau di gereja Pagaran, gereja HKBP yang lainnya silakan gitu. Tidak dibatasi. Lain cerita kalau tadi dia hanya tamat sarjana teologi ya. Iya. Dia kan belum pendeta. Dia hanya Jadi sekadar sarjana. sarjana, Sarjana aja. iya begitu. Berbeda dia tetap. Kalau ini tadi Amang udah cerita panjang lebar, kalau Inang kayak gimana nih? Soalnya perjalanannya? asal sekolah teologi Inang beda beda nih. Kalau Inang pendeta beda nih. Iya, itu beda ya. Sebenarnya ya ceritanya sebenarnya sama saja. Kalau ke HKBP kita harus selesaikan teologinya dulu, biasa 5 tahun sih. Kalau masa saya dulu itu 5 tahun. Nggak tahu yang sekarang bisa 4 tahun atau berapa, kurang tahu juga. Nah, habis itu memang seperti dikatakan Amang Pendeta John tadi, dia melamar, istilahnya melamar jadi calon pendeta di HKBP. Nah, ketika dia ujian itu memang ada ujiannya ngeri-ngeri sedap lah itu kan, karena memang terkadang nggak masuk akal juga sih, tapi ya itulah ya. Yang lebih ngeri adalah wawancara. Kalau ujian yang itu masih bisa lah gitu, tapi kalau sudah wawancara itu nanyanya suka aneh-aneh. Pengalaman saya adalah
Coba kau nyanyikan lagu ini. Saya ingat sekali lagunya apa. Yesus ngolu nih, tondiku Yesus ngolu. Nah, itu kan lagunya. Waktu itu ada 3 penguji yang sudah senior-senior semua. Terus ketika saya menyanyikan itu, saya memang langsung meneteskan air mata. Nah, terus mereka tanya, kenapa kau menangis? Terharu saja, Mak. Kenapa kau terharu? Katanya. Kau ngerti itu? Enggak juga sih. Kan? Loh, kenapa kau menangis? Sebelum kesini, saya baru ngantarkan 6 buruku meninggal di Jakarta. Iya. Oh, jadi gara-gara itu kau nangis itu? Iya, gara-gara itu. Aku ngomongnya apa adanya aja kan. Nah, padahal baru ada kejadian Memang baru duka. seperti kan, baru memang berduka. Terus mereka ketawa, terus saya juga, ya memang itulah yang ada dalam hatiku kan. Nah, itulah ujiannya. Tapi lolos juga gitu, pikir. Karena mereka juga sudah mengancam gini, kau bisa bahasa Batak? Bisa sedikit. Tapi kau mau di HKBP? Iya, HKBP. Tapi kau tekannya bahasa Batak, kan bisa belajar. Ngototnya seperti itu kan. Oh ya udahlah. Pokoknya tiap hari kau harus baca Bibel supaya kau bisa lancar bahasa Batak dibilang gitu. Iya, siap Pak. Akhirnya memang lulus juga. Itu ujian pertama. Terus jadi calon pelayan. Sebelum kita jadi calon pelayan, kita LPP dulu. Ya, LPP apa namanya? Latihan persiapan pelayan. Persiapan pelayan pertama. Jadi kita dilatih itu seminggu ya kalau nggak salah. Seminggu ke 2 minggu. Dia 2 minggu sampai 1 bulan. Dilatih. Itu untuk memberangkatkan. Setelah dinyatakan lulus. Iya, Setelah dinyatakan lulus calon pelayan, kita ada 2 minggu sampai 1 bulan dikumpulkan. Iya, LPP. Dilatih di situ. Diajar. Calon pelayan ini yang kalau namanya vikaris itu ya, sama aja ya? Iya, Oh, benar. Untuk gereja-gereja yang lain pakai kata vikaris. Kita ada beberapa istilah. Kalau enggak capen, calon pendeta, ya CPDT, begitu. Iya. Padahal vikaris, masa vikaris. Iya. Nah, setelah itu kita lalui, memang sebenarnya sih 2 tahun, saya enggak tahu kalau sekarang sudah 3 tahun ya kalau vikaris. 1 tahun, habis itu kita dipanggil lagi untuk mengikuti LPP 2. Dikasih lagi pembekalan. Nah, Itu kayak digabungkan di asrama gitu atau gimana? Kalau pengalaman kami di Sipoholon disatukan semua dan bukan hanya pendeta. Ada calon guru huria, calon diakones, calon bibelpur yang satu angkatan dengan kita ujian. Begitu, iya. Dibina lagi. Nah, tapi biasanya tempat pembinaan pertama dengan yang maksudnya begini, ketika dia LPP, setelah LPP 1 ya, dia masuk tempat pelayanan biasa itu lebih kepada biasanya sih ya pedesaan. Tapi nanti setelah LPP 2 dia akan dipindahkan, biasanya seperti itu, di tempat yang berbeda. Seperti itu. Setelah LPP 2 ada masa praktek lagi? Ada. LPP 2 itu kan 1 tahun pelayanan. Tadi kita kan 2 tahun capen, berarti kan ada 1 tahun lagi mau kita jalani. Itu dia. Untuk menjaga supaya jangan di situ terus dan pengalaman lebih banyak, dipindahkan dia ke gereja yang lain. Di situ nanti dipanggil lagi, dipanggil untuk ujian ya. Ada LPP 3 katanya. Ya. Nah, biasanya memang agak terhalang di ujian ini mau jadi pendeta. Dari mata bisannya. Yang LPP 3 tadi itu. Iya, itu yang menjadi momok biasanya. Dan itu yang bisa menjadi penghalang. Jadi ada yang bisa sampai 3 tahun, 4 tahun menjalani vikariat karena terhalang sama ujian. Oh gitu. Merinding dengar. Tapi memang panjang. Jadi dipikir-pikir kalau mungkin ambil teologianya itu seperti kuliah saja, tetapi di dalam praktik ini malah pergumulannya lebih luar biasa sebenarnya. Kalau ini Nang, misalnya ada yang gagal untuk tes untuk tabisan gitu. Nah, misalnya tahun selanjutnya nyoba lagi, boleh gak Nang? Nanti dia dipanggil lagi, dipanggil untuk ujian lagi. Ya, jadi yang gagal itu kan tetap tercatat masih calon pelayan. Oh iya. Jadi di kantor pusat itu menempatkan calon pelayan itu ke gereja lain.
pindah untuk tambah 1 tahun lagi kan? Kapan dibuka untuk ujian gerejawi mau menerima tabisan, dia dipanggil lagi. Tetap akan mengikuti LPP 3 dengan misalnya calon pelayan-pelayan sebenarnya di bawahnya, yang di bawahnya begitu. Tinggal kelas. Tinggal keluar. Iya seperti itu. Kurang lebih lah. Iya. Jadi angkatan dengan yang di gelombang bawah. yang di bawah. Iya. Begitu. Bisa saja kami mau mendaftar calon pelayan sama, tapi Manjelotohonan berbeda. Kan calon pelayan kami sama-sama ujian, sama-sama menang. Sama-sama kami 2 tahun. Habiskannya Iya, 2 tahun kami sudah calon pelayan, kami ujian. Yang satu menang, yang satu kalah. Berarti ulang. beda Manjelotohonannya. Jadi kami sudah Manjelotohonan di luar, yang kalah itu nunggu lagi. Kalau memang dia tidak jaminan 1 tahun ya. Pernah juga dia ada 6 bulan. Karena menunggu siapa ada di bawahnya itu mungkin ada gelombang yang lain yang sebenarnya sudah 2 tahun, ya udah ditunggu mereka bersama seperti itu. Jadi tidak jaminan dia. Tapi dijamin mereka tetap bakal ditahbiskan suatu saat nanti gitu, Mama, atau gimana? Ya tergantung pribadinya. Kalau memang dia betul-betul mempersiapkan diri mengikuti dan layak menurut pimpinan HKBP, ya ditahbiskan. Tapi walaupun dia sudah gagal sekali, mau coba lagi dia seperti nggak ada persiapan atau nggak ada dilihat untuk menjadi pelayan, kesungguhannya ya itu pimpinan. Jadi tidak menjadi jaminan yang kedua kali itu memang menang. Iya. Iya. Tidak jadi Mana jaminan. tahu dicun balik kampung. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Wah, Iya, tidak otomatis. berat juga ya. Iya, lumayan ya. Capek ya. Kayak Panjang. kayak kedokteran jadinya. Iya. Tetapi ini juga informasi ya. Mungkin pengalaman Inang Pendeta Boris Manjuntak. Kalau kami dari STTHKBP tamat teologia, buka pendaftaran di PA Raja Tarutung, kami boleh langsung mendaftar. Tapi tamatan di luar STTHKBP ada orientasi. Oh iya. Iya berbeda dia. Jadi tidak sama. Saya kurang tahu pengalaman Inang Pendeta Boris Simanjuntak, orientasinya gimana kemarin? Orientasi apa tuh? Berapa lama? Orientasinya waktu itu saya, kalau nggak salah betul ya, 3 bulan lah, 3 bulan apa 6 bulan lupa. Habis masa-masa itu Eporus waktu itu Kutauruk, jadi masa rekonsiliasi. Jadi saya tidak lama yang penyesuaian ini orientasi disuruh dikasih tugas saja. Tugasnya itu tentang ibadah di HKBP itu seperti apa, adat dan tentang budaya Batak itu seperti apa. Satu lagi saya lupa, cuma disuruh bikin paper saja. Saya mengadakan penelitian, cuma saya pikir lah HKBP kan udah dari dulunya aku tahu tata ibadah HKBP, jadi kita jabarin saja, terus tambah buku-buku referensi dari perpustakaan STT Siantar, udah. Dan tidak lama itu yang saya alami. Tapi saya juga tahu banyak kawan-kawan yang harus ikut belajar Kuliah lagi gitu. Tapi saya enggak, kebetulan saya enggak. Nah, saya enggak, itu saja terus selesai ya sudah. Habis itu jadi bisa mendaftar jadi pendaftar calon itu ya. Kayak menyesuaikan lah ya karena Iya. dia dari Benar. Karena luar. bukan Di luar dari STT HKBP Siantar. Iya. Itu mau nanya. Jadi ada STT HKBP Siantar, ada juga sekolah pendeta tadi Abang apa sebut? Benar. Apa bedanya STT dan sekolah Beda pendeta? itu. Kalau sekolah pendeta ini adalah pendidikan bagi para pelayan-pelayan HKBP. Contoh guru huria, diakones, dan Bibel Pro yang mau jadi pendeta. Jadi mereka ada sekolah lagi itu 3 tahun dan ini non gelar. Jadi tidak ada gelar akademis bagi STH-nya. mereka. STH-nya tidak ada, tapi membekali untuk boleh menjadi pendeta. Walaupun tadi sudah guru huria, diakones, Bibel Pro. Dan prosesnya ini juga berbeda. Ketika yang ini tamat, mereka hanya ikut ujian calon pelayan dan hanya 1 tahun.
jadi calon pelayan praktek. Kalau kami tadi 2 tahun karena kami adalah dari umum, dari SMA gitu. Iya. Yang itu tadi sudah pernah guru huria, kan mau jadi guru huria dulu kan harus praktek juga 2 tahun. Jadi mereka sudah pengalaman. Ini pengalaman ini hanya untuk mereka menjadi calon pendeta seperti itu. Iya. Oke. Mm-mm. Oh, paham. Nah, kan begitu berat nih ya. Apa sih ketakutan-ketakutan yang dihadapi selama menjalani proses-proses mau sampai ke terakhir jadi calon tahbisan? Apakah takut nanti bakal dipindah-pindahkan gitu, atau takut menghadapi jemaat nanti kayak gimana gitu? Apakah takut? Ya macam-macam lah. Apa sih ketakutan-ketakutan yang lain? Atau takut nanti aku nggak bisa kayak orang biasa lagi, happy lagi gitu, pernah jadi panutan orang gitu. Mungkin karena enak pendeta baru 9 juta yang lebih dulu pengalaman ya, dapat pengalaman. Generasinya lebih dulu. Iya, generasi lebih dulu ya. Generasi. Kalau dibilang ketakutan kita, apa yang menjadi ketakutan kita sebelum kita menerima tahbisan itu ya, ketakutan apa ya? Terus terang aku nggak merasa ada sesuatu yang ditakutkan di situ, karena memang polos saja sih. Karena kan waktu kita ke HKBP itu ada perjanjian, siap ditempatkan di mana saja, tidak ada tuh. Terus sebelum kita menerima tahbisan itu pun kita dikumpulkan, ada penjelasan ada yang diberikan kepada kita. Terus disuruh bikin ini juga apa seperti surat. Surat perjanjian kita, pernyataan kita juga. Jadi kita sebenarnya sudah diikat itu. Jadi saya pikiran saya ya, enggak tahu kawan, ya udah, kenapa mesti ragu lagi? Orang kita sudah punya keputusan itu, ya yakin saja. Walaupun enggak seperti yang kita pikirkan, kita kan percaya sama Tuhan. Itu pola pikir saya, tapi enggak tahu yang lain. Jadi terus terang untuk ketakutan-ketakutan yang itu sih enggak ada sih. Kalau udah dipersiapkan dari awal ya Inang. Karena pemikirannya memang untuk Tuhan. Jadi bersama Dia kan keyakinan kita kan apa sih yang nggak bisa bersama Dia gitu. Itu kalau pribadi saya. Iya, kalau saya berbeda jelas. Walaupun kita sudah belajar ya, sarjana teologi ya, itu kan kebanyakan teori. Saya sampai tamat saya tidak tahu bahasa Batak, tidak fasih. Bahkan di tahun keempat itu ada namanya praktek lapangan. Udah tahun keempat loh itu, sebentar lagi mau tamat. Masa kuliah ini ya? Masa kuliah, sebentar lagi mau testing capen. Berkhotbah saja bahasa Batak, saya membaca, kayak membaca warta berita. Itu dia, jadi itu di benak saya. Berapa lama lagi saya mampu untuk boleh berbahasa berkomunikasi, apalagi berkhotbah. Jelas berbeda bahasa komunikasi dengan bahasa khotbah. Itu dia yang pertama. Yang kedua mengenai skill. Kalau dulu memang saya kurang belum terlalu mahir untuk main musik. Dalam bukan main musik yang luar biasa ya, yang penting bisa mengiringi ibadah minggu. Iya. Jadi setelah persiapan mau jadi pelayan itu, disitulah saya belajar untuk boleh berusaha bagaimana mengiringi lagu, walaupun lagu itu nanti tiba-tiba diberikan sama saya. Jadi itu kan belum pernah saya terjun ke lapangan memimpin suatu lagu. Itu termasuk suatu hal yang ditakuti. Mampukah nanti kalau kita ditempatkan di satu gereja yang tidak ada pemain musik, bagaimana? Itu dia. Apakah kita bisa seperti dulu kita Marindi Mahita ditarik not? Nah, kan nggak mungkin. Otomatis kan nanti karena banyak pelayan yang bisa main musik. Sempat kita melanjutkan pelayanan seorang pelayan yang sebelumnya bisa main musik, otomatis kan akan dibandingkan. Itu dia. Tak mampu emang itu main musik. Kalau dulu masih bisa kita gitu. Itu dia. Jadi itu dia tadi. Bahasa Batak kalau saya, dan juga untuk boleh mengiringi
ibadah minggu. Iya. Kekurangan-kekurangan yang masih kita miliki. Masih kita miliki seperti itu. Ada tentu. Karena kita belum terjun langsung ke pelayanan itu. Karena kita kan masih mau persiapan calon pelayan seperti itu. Iya, itulah dia dari sekian banyak sebenarnya itulah yang paling ada di benak saya waktu itu. Tapi gini abang, setelah ditahbiskan itu kecemasan-kecemasan yang ada dalam diri itu kayak gimana? Apakah langsung kayak diberi bisanya ini semuanya kayak gitu atau kayak gimana? Atau terbukti nggak? Maksudnya, iya. Dari saya ya, kan dikasih kesempatan sudah 2 tahun calon pendeta. Oh, iya. Saya bukan kebetulan, saya memang ditempatkan di satu gereja percampuran. Jadi memang gereja itu tidak menuntut bahasa Batak. Semakin enak saya waktu itu ada di situ Karo jemaat HKBP, ada Simalungun, ada yang memang tidak langsung dari Bonapasoge, jadi atau yang lahir di situ, sehingga masih saya waktu masih capen saya masih nyaman lah dengan campur-campur. Jadi setelah capen ini saya kan akan misalnya nanti jadi pendeta, ditempatkan satu gereja yang betul-betul merindukan bahasa Batak yang totok, ya itu juga menjadi pergumulan begitu. Tapi untuk musik selama 2 tahun itu ada perkembangan. Jadi saya sudah pernah mengiringi ibadah minggu. Jadi untuk itu saya tidak terlalu mengkhawatirkan. Bahasa itu walaupun saya sudah 2 tahun calon pendeta itu belum mampu pasti. Karena tadi tempat pelayanan saya yang memang tidak mereka tidak mengharapkan khotbah itu murni bahasa Batak, kalau bisa dicampur-campur. Dan ini yang menjadi pegangan saya dulu, artinya menjadi ketakutan memang, karena begini, kalau dulu calon pendeta kurang mampu bahasa Batak, ada omongan jemaat kan bisa nanti gitu, wajar masih calon pelayan, apalagi dibilang masih praktek doi, gitu katanya. Masih praktek, jadi itu bisa memberikan penghiburan waktu masih capen. Tapi kalau sudah pendeta kita tidak mampu, apa nanti keluar kalimat omongan sama kita itu yang karena kita udah pendeta nanti misalnya udah menjadi pendeta, nggak mungkin lagi dibilang paling wajar masih baru, kan nggak lagi gitu. Kalau udah pendeta berarti dianggap sebenarnya harus sempurna, nggak ada urusan lagi, baru habis minggu lalu nggak belajar lagi, nggak ada lagi istilah baru. Kalau sudah pendeta dia dianggap sudah harus bisa semuanya seperti itu. Lalu abang ini setelah ditahbiskan, abang sama Inang itu langsung ditempatkan kah atau kayak gimana? Iya, memang kita ketika sudah dinyatakan lulus oleh PA Raja, kita kan masih di tempat praktek, tempat prakteknya. Kembali lagi ke tempat prakteknya kan, baru menunggu SK. Sudah tinggal menunggulah kita. Memang beberapa bulan. Ada dia yang memang langsung di gereja itu, tetap di gereja setempat. Ada yang memang pindah. Yang pasti SK kita akan berbeda. Kalau calon pelayan namanya SP, surat penugasan. Kalau sudah ditabiskan namanya SK, surat keputusan. Jadi seseorang yang sudah ditabiskan memang segera akan menerima SK. Begitu. Untuk masalah pindahnya atau tidak itu lain cerita. Itu tahbisan dulu atau SK duluan? Sudah pasti pentahbisan dulu. Iya, sudah pasti. Oke. Iya. Kalau proses kan tadi udah masa vikariat, LPP 1, 2, 3, lalu pentahbisan. Tahbisan tuh kan hanya di PA Raja kah atau bisa di HKBP mana aja? Yang pasti kan kalau yang kami tahu itu hanya Eporus yang bisa menghabiskannya. Itu juga sebuah pertanyaan. Itu gimana kok pentahbisan? Penahbisan memang Eporus. Pernah yang lain. Pernah, tapi untuk pertanyaan tadi untuk pentahbisan pendeta memang di gereja HKBP Peraja sebagai gereja kita bilanglah pusat
apa kita HKBP. Tapi tetap juga boleh di gereja-gereja di luar dari HKBP Raja yang juga setelah diputuskan oleh pimpinan. Oh. Boleh. Ya, saya iya. ditahbiskan di HKBP Parapat. Saya di HKBP Teluk Sanggul, kota. Oh. Iya. Banyak tempat. Banyak tempat tapi yang dihunjuk oleh pimpinan, begitu. Dan siap gereja itu untuk boleh menjadi, kita katakanlah ya, tuan rumah ya, untuk pentahbisan pelayan. Iya. Dan untuk pentahbisan saya pernah ingat kalau sekjen pernah kali ya Kak ya, di luar dari Ekorus karena sesuatu hal, enggak ya? Yang saya tahu Ekorus yang mentahbiskan pendeta. Ya ya rata-rata sih memang yang saya yang ya Ekorus. Tapi calon di Delpro, calon diakonis, calon guru itu hurian. harus juga semua. Saya pernah dengar, tapi ya saya kurang pasti ya. Tapi memang- Sekjen pernah yang 3 ini. Oke. Ini nih, kan setelah ditahbiskan keluar SK. Nah, Kak, ya. pertama kali Inang sama Amang dapat SK itu di mana dari ya? Terus SK saya seru. Oh, SK Inang seru nih. Ya, pertama. kan di Samosir ya. Penugasan kedua itu Samosir dan hampir 2 tahun waktu itu di Samosir. Terus mau pulang ke Samosir langsung terima SK. Ini SK kamu. Oh ya udah. Terus melihat aduh kayak mana nih ya. Terus lihat loh, kok pindah? Waduh pindah ini kayak mana nih lah. Terus telepon ke aku mau ke Pekanbaru dulu ya. Oh, jalan. Langsung SK itu pindah, terus saya bicarakan sama pendeta resortku, waktu aku praktek, ya udah, kau pindah saja. Terus hubungi tempat sana, ya udah, memang kau sudah ditunggu katanya gitu. Ya sudah ya, langsung. Jadi enggak lama, enggak sampai berbulan-bulan, berapa minggu, udah langsung pindah ke tempat yang baru. Nah, kadang kan biasa tempat pertama ditempatkan itu kan yang paling punya banyak kenangannya tuh Inang. Selama Inang ditempatkan di sana itu di mana sih Inang? Pertama kali SK SK-nya? pertama, Iya. SK pertama saya Kebayoran Lama. KBP Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Oke. Ada kendala-kendala nggak sih Inang dalam menghadapi jemaatnya kah atau Inang memimpin dalam gereja itu? Oh, ngeri sekali. Oh, ngeri. Ngerinya Itu langsung uluan ya? enggak. Pendeta diperbantukan fungsional. Oh. Bukan kita pendeta resort kan. Jadi pendeta resort bilang, kok bisa ini? Enggak ngerti aku. Oh ini udah ini tapi enggak ngerti katanya kayak gitu kan. Iya diajarin lah gitu kan. Memang karena kita tiba-tiba diperhadapkan kepada gereja yang sangat besar sekali. Padahal kita dari Samosir dan sebelumnya kita ditempatkan di pedalaman kan, jadi tidak punya pengalaman kota. Walaupun di Samosir itu kan daerah transisi lah, itu dibilang terlalu pedalaman enggak juga, karena kita sudah bergaul dengan para orang-orang asing juga. Kebetulan Samosir itu dia punya mitra di Jerman, Oberhausen, dan kita sudah biasa dengan orang Jerman yang datang. Kita menjadi penerjemah, kita jalan-jalan sama mereka, malah kadang lebih oke di Samosir gitu karena pergaulan kita ke sana gitu kan. Di Jakarta kan memang berbeda juga ya. Nah, tapi memang waktu itu saya sangat dibantu oleh pendeta resort. Dia betul-betul membimbing kita. Walaupun awal-awalnya cuma aja kau udah LPP segala macam gini aja kok nggak bisa, tapi ya kita kan harus tahu diri ya. Kita kan tetap harus menempatkan diri kita, jadi kembali kepada Iya, tetap ada senioritasnya ya. Iya, Mang, nggak ngerti Mang, tapi kita memang dibimbing. Makanya saya sangat mengucap syukur punya pendeta resort yang sangat membimbing saya. Sampai hal-hal yang kecil-kecil. Makanya dia suka saya karena saya rajin. Ada tulisan saya ini, saya ketik, jadi tukang ketiknya lah. Dia bikin satu buku tentang Marguru Malua, ya. Nama saya ada di bukunya yang mengoreksi karena dia bahasa Indonesianya kacau, saya lebih bagus.
saya yang koreksi semua, pengoreksi pendeta Marisi gini-gini. Wis, bangga juga padahal yang rajin dia bukan saya. Saya kan cuma membantu saja gitu. Ya, sangat terbantu sekali waktu setelah menerima SK baru dituntut oleh pendeta Reset. Pendeta TP Tionggar Nababan, pensiun. Kalau abang sendiri, SK pertama abang di mana? SK pertama saya HKBP Jamrut Resort Siak. Itu di Riau. distrik Riau. Oh. Iya, distrik 22 Riau. Walaupun sekarang HKBP Jamrut itu sudah jadi resort. Oh. HKBP Jamrut Resort Dayun, kalau saya tidak salah. Iya, itu SK pertama. Jadi untuk pengalamannya di situ, dulu banyak yang bilang saya masih terlalu muda. Umur 25 dulu. Dari segi wajah, memang mereka lihat masih muda kali. Bahkan saya mungkin dianggap kalau saya nggak pakai jubah, ketika kita kumpul dengan para pendeta, masih ada yang bertanya, Apa tuh? Dek, kau sudah menjelot tohonan? Begitu. Iya. Bahkan pernah saya sudah berapa tahun menjelot tohonan, ikut pentahbisan pendeta, ada ikut mengikuti, kebetulan Ibadahnya. bukan kebetulan ya, memang dia diadakan di HKBP di apa, di Riau. Iya. Di bagi apa, perminyakan itu ya namanya ya Kak, ya Kak, iya. Bukan yang di Rumbai. Di Rumbai itu pentahbisan. Jadi saya dikasih ayat Inas untuk dibaca oleh pendeta yang sudah senior. Begitu dia dikasih, ditanya lagi, bukan mau ditabiskan kan, katanya begitu. Iya. Jadi seolah-olah saya Kira diragukan. calon pelayan. Iya, yang mau ditabiskan. Iya. Pada waktu itu kan ada mau ditabiskan pendeta. Dia udah dikasih, ditanya lagi itu. Jadi langsung Sintua tempat saya HKBP Jember itu cerita beberapa bulan kemudian, kami dulu ragu lu Amang. Ketika Amang hadir, dalam bahasa Batak, boy doa mangon dison katanya. Bisa ke Amang ini di sini karena dia muda sekali. Saya melanjutkan pelayanan guru huria yang sudah berumur. Begitu. Jadi itu dia. Tapi mereka nggak langsung ungkapkan pada waktu itu. Jadi setelah mereka tahu pengalaman, setelah mereka melihat pelayanan saya, itulah terungkap. Dengan kata lain, mereka secara tidak langsung ungkapkan ternyata masih bisa mengikuti pelayanan di situ. Itu dia. Itulah pengalaman saya di HKBP Jamrut sebagai pimpinan jemaat. Iya. Jadi saya tetap lakukan pelayanan apa yang bisa saya kerjakan di situ. Semua yang bisa saya lakukan, saya langsung terjun seperti itu. Jadi saya tidak pernah untuk boleh menutup-nutup dulu diri saya, tunggu. Ya udah, begitu memang ada kebutuhan saya harus layani ini, saya tetap lakukan seperti itu. Ngajar ya. Pantai-pantai. Iya. Nah itu kan SK itu kan yang SK itu kan yang memutuskan kita akan ditempatkan atau dipindahkan kan, mutasi kependetaan. Benar. Iya. Kalau mutasi itu ada jangka waktu pastinya kah, Amang atau Inang? Terus gimana yang Amang dan Inang menghadapi mutasi kependetaan? Jangka waktu menurut aturan peraturan 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6. Untuk kepastian itu tidak ada jaminan. Tidak ada kepastian. Karena ada yang sebelum 4 tahun pindah, ada yang setelah 6 tahun. Saya sudah 7 tahun di HKBP Pontianak. Nah, berarti tidak jaminan kan? Tidak Saya sudah jaminan. 7 tahun. Iya, aturan ada. Oke. Jadi sebenarnya itu tidak terlalu masalah besar. Iya. Kalau memang kita sama-sama menerima begitu. Mau datang SK, ya sebenarnya kembali kepada seperti yang dikatakan Inang Pendeta Boris Simanjuntak, siap ditempatkan di mana saja. Ya kalau pimpinan itu memberikan SK, ya kita bergerak seperti itu. Kalau kita memang menerima. Ya kalau sebelum 4 tahun, kalau memang datang SK, ya kita yakini saja. Ya inilah cara Tuhan untuk boleh memakai kita di gereja yang ditempatkan itu. Ya kita anggap ya kita dibutuhkan di situ seperti itu. Karena saya pun dulu di HKBP Jamrut itu
2 tahun lebih saya. Oh. Sudah dipindahkan. Iya, ke gereja HKBP Kuala Lumpur karena HKBP Kuala Lumpur butuh pendeta, seorang pendeta yang muda, begitu. Iya. Iya, jadi ya bukan karena Kuala Lumpur saya iakan, tapi ya karena memang kebutuhan Sudah ya saya di-SK-kan. berangkat seperti itu. Itu dia. Jadi SK itu bukan momok ya. Ah. Menurut kami lah, tapi tidak tahu lah yang lain ya, mungkin Iya. punya pergumulan. Saya di sebelumnya SK di Kebayoran Lama ya, penempatan di Kebayoran Lama. Habis itu ada aturan HKBP yang baru tentang supaya setiap uluan-uluan itu ada pendeta. Itu aturan peraturan 2022. Terus saya ikut di dalamnya, terus saya bilang kalau gitu aku jadi uluan aja lah di HKBP Pamulang, karena Pamulang waktu itu pagarannya Kebayoran Lama. Ya udah aku di situ aja, didukung oleh pendeta resort, saya jadi uluan di situ. Nah, setelah jadi uluan di situ udah kelamaan juga, lebih 6 tahun. Terus akhirnya mau pindah kemana? Malang, HKBP Malang. Oke, tapi HKBP memang HKBP Malang, penempatan di Malang. Tetapi yang terjadi adalah inilah yang di HKBP ya, tidak tahu siapa yang mengaduk-aduk, tiba-tiba SK itu jadi berubah. Oke Malang, tapi ditaruh di Banyuwangi. Tapi ditaruh lain, padahal harusnya di Malang, bukan di Banyuwangi. Nah, karena memang kenapa dirubah ketika kita datang tiba-tiba dirubah? Karena memang ada kebutuhan di Banyuwangi, karena tidak ada pendeta. Sedangkan di Malang itu kan sudah ada pendetanya. Memang yang diperbantukan, yang dibutuhkan tidak ada juga. Jadi daripada dua, lebih baik yang satu itu ditaruh di Banyuwangi. Artinya bisa saja SK itu berubah dan di apa ya istilahnya? Penyesuaian. Bukan penyesuaian. Selalu ada saja SK yang tidak mulus dengan segala macam permasalahannya, tapi yakin percaya di balik segala masalah SK itu Tuhan pasti punya rencana, itu maksud saya. Saya masuk ke KBP Teluk Mulus ini bukannya tidak dengan pergumulan. Terlalu banyak omongan kan? Iya. Kenapa saya katakan begitu? Supaya kita tidak menjadikan SK itu momok, memang bergumul. 6 bulan saya tidak dapat balanjo. Karena saya sudah pindah dari Banyuwangi ke Pontianak, tetapi orang Teluk Mulus tidak mau keluar. Kenapa dia tidak keluar? Ada sebabnya juga, tidak bisa disalahkan. Iya. Karena tempat dia mau pergi, tidak mau angkat kaki. Itu kan memang kesalahan pusat juga sebenarnya. Tapi pusat tidak pernah memperhatikan orang-orang yang menjadi korban, kan? Nah ini supaya HKBP juga tahu. Banyak sekali Tumpang tindih SK mutasi. Bukan. Iya, waktu itu pendeta di sini sudah siap mau pindah, tetapi ketika dia mau pindah, orang yang dituju itu tidak mau pergi. Nggak mau pindah. Dengan alasan tempat aku tidak mau pergi. Jadi itulah. Jadi ya Berimbas ke bawah ya, ini dia. kasihan yang sudah berangkat dari Banyuwangi ke sini kan. Karena Iya, dia benar. tidak punya pemikiran yang aneh-aneh, sudah oke, tetapi ternyata tidak berjalan dan harus 6 bulan tidak ada belanja padahal sudah punya keluarga, dan pusat tidak menanggung jawab itu dan tidak mau tahu kan. Nah itu harus dipikirkan pusat sebenarnya. Dan bukan cuma saya, banyak teman-teman lain juga Iya. mengalami hal yang Karena kalau seperti kita itu. buka sosmed kayaknya Nah, itu salah banyak. satu Nah, yang sering tapi terjadi. jangan juga jadi momok. Iya. Tetap kan kita hidup, Iya, tetap Tuhan betul. pelihara kok. Itu juga kita harus yakini. Walaupun dengan segala permasalahan yang ada, Tuhan pasti tidak mungkin biarkan kita pelayannya itu loh. Itu yang harus kita aminkan. Jadi maksud saya SK itu jangan dijadikan momok dengan anakku mau kuliah, aku sakit, tidak usah lah, enggak. Oke, kita tahu gitu. Pusat juga ngerti, tapi percaya pemeliharaan Tuhan. Ya, kalau saya seperti itu, enggak tahu yang lainnya. Tapi memang harus seperti itulah sebenarnya pendeta. Dengan kata lain, sebenarnya pusat itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menempatkan para pelayan ini di tempat yang Tuhan inginkan. Itulah Iya. yang seharusnya Yang menjadi Tuhan pegangan inginkan, kita. itu aja. Iya, Yang Tuhan inginkan. gitu Ya, iya. sama-sama ada kerendahan hati lah untuk melaksanakan SK itu semua orang. Iya, sama-sama bukan kerendahan hati, loyalitas kepada pimpinan, Oh, iya. ketundukan. Loyalitas, gitu. Iya, Loyalitas ini yang ya, itu Ya, salah itulah. satu dari loyal. apa kita, bagian kita pendeta. Iya. Oke. Aku baru tahu loh yang ini nih.
Lumayan seru ternyata Iya. ya. Lalu, Terus itu baru masalah SK-nya tuh. iya. Sampai di satu tempat yang baru menghadapi lagi situasi yang baru, jemaat-jemaat yang baru. Iya, iya. Gimana Amang dan Inang menghadapi perubahan-perubahan itu, jemaat yang baru dan belum tentu sama kan, orangnya beda-beda kan, ada yang dari desa ke kota, karakter orangnya beda-beda lagi, gimana? Saya tetap berangkat dari yang tadi ke bahasa Batak. Saya memasuki suatu gereja SK yang baru itu memang di Riau, yang di notabene adalah orang Melayu. Tapi di situ kalau diistilahkan Tobanya Riau, Oh, Bahasa orang Batak Batak semua. asli semua di situ. Dan iya, dan memang mereka asli paket-paket bahasa Batak. Disitulah saya akhirnya ya tetap bergumul kan. iya. Jadi udah di ibadah bahasa Batak pun saya tetap campur dengan bahasa Indonesia karena saya belum fasih total. Bukan hanya di situ, sekarang pun belum fasih total. Ya itulah, jadi mereka yang sangat mengharapkan bahasa Batak yang paket itu mereka tidak dapatkan dari saya, tapi tetap saya memberitakan firman Tuhan. Itu yang menjadi pegangan Intinya saya. Itu dia yang tetap menjadi kendala saya di situ. Tapi untuk pelayanan itu saya tetap membaca situasi mana yang perlu saya kembangkan, mana yang prioritas saya layani, begitu. Itu dia tempat yang baru ya, yang waktu SK yang baru pindah lagi ke SK kita katakanlah SK kedua waktu itu HKBP Kuala Lumpur, ya notabene ya orang kembali lagi yang tidak pala paket bahasa Batak, karena notabene mereka campuran. Di situ bukan hanya orang Batak, suku Batak, tapi suku yang lain pun ada, dan bahkan kebanyakan Naposo. Jadi kembali lagi, ya campur-campur. Itu lagi yang membuat saya ya semakin ya enggak terlalu getol kali jadinya perdalam bahasa Batak Toba. Itu dia. Selain masalah bahasa, biasanya apa sih kayak tuntutan jemaat pendeta-pendeta yang baru tuh? Kedekatan, sosialisasi kita itu sangat dibutuhkan oleh jemaat. Jadi bahkan ada ya, ini istilah kita, enggak pak molodang malo hamu merjamita, kalau kurang mampu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, tapi kalau dekat itu sudah menutupi. Iya, Itu poin iya, utamanya. sosialisasi ramah, merangkul. Iya, itu dia. Iya, padahal kita yang melayani ini tetap firman Tuhan yang diberitakan. Iya, itu dari saya. Kalau dari Inang gimana ini? Nah, pergumulan yang paling berat lah ya Menghadapi jemaat. menghadapi jemaat itu ini mungkin dari sisi perempuannya ya, mungkin berbeda karena saya Iya. perempuan. Perempuan belum menikah, mungkin lain ya kalau yang laki-laki ya. Kalau perempuan kita kayaknya dipandang sebelah mata, apa sih yang kok bisa gitu. Perempuan HKBP tuh jadi memang rata-rata yang jadi pendeta tuh ada yang harus tangguh-tangguh karena suka apa ya, nggak dianggap seperti itu, Sepelekan. disepelekan. Terkadang saya pernah mengalami seperti ini. Dia bilang gini, kita kan uluan ya, mimpin sermon biasa kan, tapi dicuekkan, kita ngomong apa tidak didengar, itu kadang juga sakit hati. Apa yang sudah disepakati ternyata sembarangan tidak dilakukan, kita kan berdasarkan kesepakatan sermon biasanya. Terus ada kadang, inangok kan tata rubang nih anak, Waduh. udah ngomong kayak gitu, kurang ajar sekali gitu kan, tapi ya saburu di homa Tuhan gitu kan. Tahu, oke, memang sepantar anakmu, tapi aku nih pimpinanmu, tapi kan tidak mungkin kita ucapkan kan, itu Iya. namanya perbada kan. Iya. Tapi walaupun ada juga perbada, tapi terkadang yang kayak gitu tidak usah. Tapi terkadang tekanan-tekanan itu juga diperbuat tidak menikah. Kalau misalnya ada undangan, siapa yang pasangannya, disinggung-singgung, pokoknya menyakitkan hati lah. Iya, iya. Ya, apalagi kita perempuan. Terus itulah nanti siapa yang mau kan waktu itu Kebayoran Lama tuh kan ada pagarannya jauh, daerah Pamulang terus Ciledug.
kalau kita misalnya naik motor di situ kan kalau malam kan memang rawan di daerah Iya. Pamulang itu. Jadi mikir, udahlah naik kendaraan umum aja. Kita naik kendaraan umum juga udah jam 10 malam, jam 11 kan takut juga daerah Parung gitu kan. Jadi kayaknya kita tuh jadi beban jemaat lah. Tapi karena perempuan, itu sudah. Enggak apa-apa. Saya ada yang jaga kok, Tuhan kok. Saya memang sombongnya di situ aja sih. Walaupun dalam hati kalau sudah lewat daerah itu pacuan kuda namanya, kan banyak tindak kejahatan di situ. Iya. Tuh, pasti tapi berdoa terus berdoa, Tuhan sertai aku, lindungi aku Tuhan, pasti selalu kayak gitu. Nah, yang jadi pergumulan saya itu ketika belum menikah, orang memandang kita sebelah mata. Terus kadang kita mau digodain gitu loh, padahal kita pendeta loh, perempuan. Kita mau ngadu sama siapa lah kan? Mau ngadu sama orang tua? Nggak Digodain mungkin. maksudnya gimana? Kita nyalam, digitikin gitu bang. Gitu. Astaga. Kan hal-hal seperti itu banyak dialami oleh pendeta-pendeta perempuan yang belum menikah. Dilecehkan, terus suka dapat perlakuan yang tidak senonoh pun itu juga sebenarnya dialami. Kalau ditanya semua, tanya satu-satu pendeta perempuan itu seperti itu ya. Kan sekalian ngomong Ada aja. cerita-ceritanya. Kan ini katanya tadi kan yang pergumulan saya Iya, itu saja. Tapi kalau menghadapi jemaat, tingkat satu jemaat itu psikologi kita sudah diajarkan juga tentang psikologi kan untuk hal itu. Tetapi untuk kita orang Batak ini juga memandang perempuan yang belum menikah itu sangat menyakitkan hati sebenarnya. Tapi jangan kita jatuh ke situ. Ya, jangan jatuh ke situ. Yakin percaya bahwa kita ini kan memang sungguh-sungguh mau jadi pendeta kan bukan gara-gara sesuatu hal, tapi memang mau penyerahan diri kita sama Tuhan kan. Percaya saja. Akhirnya saya bisa melewati itu semua. Akhirnya kembali kepada tadi ya, ketika kita meyakini panggilan itu, jadi kita tetap siap seperti itu. Tetap. Iya, kita memang melayani, bukan dibilang mulus-mulus, enak-enak, ya memang kayak teluk mulus ini, enggak seperti itu, teluk mulus. Kan dibilang Iya. mulus gitu loh, mulus. Banyak Padahal yang mereka- mau, iya banyak ya, Cuma itu kita lah yang udah tahu gitu persiapan, ya. iya. Nggak masalah sih. Hmm. Itu kan panggilan kita masing-masing. Kalau ditanya pergumulan, kalau saya sih itu. Iya. Yang lain-lainnya ya biasa.